أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana panjangkan umur kita. Semoga kita dapat tunaikan ibadat di bulan Ramadan Al-Mubarak ataupun Ramadan Al-Karim pada kali ini, pada tahun ini. Walau dalam keadaan heboh dengan penyakit ataupun wabak virus corona. Juga alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana beri peluang untuk kita boleh buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar semua. Walaupun dah tidak begitu biasa, tetapi kita boleh juga bersama dalam melalui rangkaian ataupun online pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita dah menuju kepada pengajian pelajaran antara atau sejarah bagi tingkatan akhir senawi ataupun mahu pada hari ini, terlebih dulu saya ingin peringatan atau beritahu maklumat kepada pelajar semua bahawa cara pengaji dengan rangkaian ataupun mengaji Rabub online pada hari ini sebagai sementara dalam keadaan darurat saja. InsyaAllah kita akan dapat teruskan pengaji kita dalam acara peketik, dalam acara biasa. Dan insyaAllah tak berapa lama lagi kita akan buka pengajian kita seperti biasa pada tanggal 1 bulan Karkadakum Songha dan Hoksam. Jika tidak ada perubahan ke apa, maka tentu kita buka pada tepat 1 bulan Karkadakum. Tepat 1 bulan Karkadakum. Baik, hari ini saya dah ambil tugas ataupun ambil bahagian pengajian pelajar Rabub online dan untuk pelajar yakni madah tarikh pada jam pukul 10 sampai pukul 10.30. Sekiranya setengah jam saja dan untuk kita buat cubaan pada kali ini sebagai kali pertama. Baik, sebelum itu kita mari kenal dulu apakah sejarah. Apakah sejarah atau apakah tarikh? Tarikh ialah benda yang berlaku berapa tahun yang dulu, benda yang berlaku berpuluh-puluh tahun yang lama, benda yang berlaku beratus-ratus tahun yang dulu dikatakan sejarah atau dikatakan perabasaan. Benda yang berlaku, benda yang lepas dikatakan perabasaan. Benda yang berlaku dikatakan perabasaan. Benda yang berlaku lama dikatakan perabasaan. Perabasaan atau sejarah yang kita boleh ambil buat kajian, yang kita boleh ambil buat ukuran, yang boleh kita ambil buat perhatian, yang boleh kita ambil buat tinjauan dalam masalah untuk kita hidup di masa depan. Ini dikatakan sejarah. Kalau itu pengajian sejarah kita pada peringkat pertama pada kali ini, pada hari ini saya akan memberi membawa tajuk sejarah. Yang tajuk sejarah yang kita akan bicarakan dalam pengajian kita pada hari ini ialah negara Islam sekarang. Negara Islam sekarang. Negara Islam banyak dalam dunia ini, termasuk di Afrika, di Europe, di Asia, di Afrika Thai, di mana-mana dunia banyak banyak negara-negara yang diduduki oleh penduduk-penduduk Islam dan banyak negara-negara Islam yang terbesar, yang terkenal, yang termasyhur dalam dunia ini dan juga begitu banyak juga ada banyak negara-negara yang diduduki oleh umat Islam yang terbesar dalam dunia. Keadaan negara Islam sekarang
Satu tajuk negara Islam sekarang, keadaan negara Islam sekarang. Yang kedua, agama Islam di Asia Tenggara. Agama Islam di Asia Tenggara. Ini salah satu tajuk yang kita akan bicarakan dalam sejarah kita. Seterusnya, Islam di Burma, yakni Islam yang berada dalam negara Burma, negara yang berada dalam 10 negara Asia. 2 Islam di Kampuja, 3 Islam di Brunei Darussalam, 4 Islam di Filipina, 5 Islam di Thailand. Juga kita akan teruskan mempelajari penduduk-penduduk Islam tersebut dalam negara-negara yang tertentu. Bagaimanakah kedudukan Islam di negara Burma? Bagaimanakah penduduk Islam di negara Kampuja? Bagaimanakah penduduk Islam di negara Brunei? Bagaimanakah penduduk Islam di negara Filipina? Dan bagaimanakah penduduk Islam yang ada di negara Thai? Baik. Sebelum kita meneruskan pengajian kita lagi dalam keadaan beberapa perkara yang disebutkan tadi, cuba kita buat apakah tujuan kita mempelajari ilmu sejarah. Apakah tujuan kita mempelajari ilmu sejarah? Pelajar-pelajar buat perhatian. 1. Mempelajari ilmu sejarah. 1. Mempelajari sejarah Islam ialah untuk pengetahuan dan kecerdikan. Sekali lagi, pelajar cuba buat perhatian. Mempelajari sejarah Islam. 1. Untuk pengetahuan dan kecerdikan. Kecerdikan dan pengetahuan tak akan lahir jika kita tidak mengkaji dengan sejarah. Pengetahuan dan kecerdikan tak akan lahir jika kita tidak melalui dengan sejarah. Oleh itu, ilmu sejarah salah satu alat untuk mengambil pengertian dalam hidup kita sehari-hari. Dari manakah asal kita, dari manakah keturunan kita, dari manakah usul asal kita, semua itu perlu dengan sejarah, perlu dengan perwakilan. Oleh itu, begitu juga negara. Dari manakah negara Islam? Sebab apakah lahirnya satu negara? Sebab apakah jatuhnya satu negara? Itu semua itu dikajikan juga dengan ilmu sejarah untuk mengambil maklumat dan pengetahuan, serta menambahkan kecerdikan untuk membaikkan kejadian-kejadian yang telah lepas, untuk membinakan masyarakat-masyarakat yang lebih maju. Juga perlu kita mengkaji dan buat pengertian dengan ilmu sejarah. Seterusnya, tujuan belajarkan ilmu sejarah ialah untuk menghadapi cabaran fitnah. Pelajar-pelajar semua ingat, kita belajar ilmu sejarah adalah buat persiapan untuk menghadapi cabaran fitnah. Kerana hidup manusia, hidup satu golongan kepada satu golongan, hidup bangsa kepada satu bangsa, hidup negara kepada satu negara, hidup manusia di dunia ini adalah pasti menjumpai dengan fitnah. Oleh itu, untuk menghadapi fitnah, maka salah satu daripada alat untuk kita nak melepaskan daripada fitnah ialah ilmu sejarah, ataupun dengan mengkajikan sejarah ataupun maklumat-maklumat yang terjadi pada dulu dan untuk membaikikan di masa depan. Ini dah
dikatakan untuk menghadapi cabaran, juga pasti kita kena melai dengan sejarah. Dan seterusnya, tujuan untuk kita mempelajari ilmu sejarah untuk menjaga kestabilan Islam. Untuk menjagakan kestabilan Islam. Islam tidak ada kestabilan oleh kerana penduduk-penduduk Islam, penguasa-penguasa Islam, negara-negara Islam tidak mengkajikan sejarah ataupun agama Islam belum lagi mengkajikan sejarah Islam yang terasar, yang asalnya dari mana dan apakah tujuan yang Islam yang akan tuju. Ini dan salah satunya benda-benda yang bersangkut dengan sejarah. Baik. Sebelum pada kita teruskan pengajian kita, pada hari ini saya membawakan pelajar pada hari ini saya akan membawa pelajar supaya mengetahui jumlah negara yang paling besar di dunia, khususnya negara-negara Islam. Sebelum pada kita teruskan pengajian kita dalam tajuk-tajuk yang tertentu yang saya baca dan dahulu tadi, hari ini saya cuba menggambarkan kepada pelajar ialah negara-negara Islam yang terbesar di dunia, 10 buah negara. Nah, negara-negara yang terbesar di dunia, 10 negara. Berapakah jumlah penduduk Islam dalam negara-negara yang tertentu? Nanti pelajar buat perhatian dalam video yang saya tayangkan. Yang kedua, dan 10 negara di Asia serta makna benderanya. Juga kita yang pernah saya sebut dahulu tadi, kita akan bicarakan beberapa negara yang ada dalam Persatuan Asia, termasuk Filipina, Brunei, Kampuchea, apa semua yang saya sebutkan tadi, adalah semua negara itu adalah daripada Persatuan Negara Asia, 10 buah negara Asia. Kemudian dalam 10 negara di Asia Tenggara, pasti juga kita atau pelajar tahu dan mengerti apakah maksud dan makna daripada bendera-bendera itu. Kerana ini adalah negara-negara yang bersekutung dengan tempat keduduk kita. Ini adalah negara yang dalam kelompok yang sama yang kita duduk sekarang. Oleh itu kita tahu apakah lambang daripada negara-negara yang tertentu. Apakah lambang daripada negara Malaysia? Apakah lambang daripada negara Indonesia? Apakah lambang daripada negara Thai? Apakah lambang negara Malaysia? Apakah lambang negara Brunei? Sekurang-kurang kita tahu apakah makna daripada cahaya bendera masing-masing dalam sebuah negara. Bahkan setiap negara yang ada di dunia ini adalah lambang bendera adalah salah satu makna negara yang tertentu. Oleh itu, sekurang-kurangnya kita mengetahui dan kita tahu lambang bendera-bendera 10 negara yang sekutu dalam Asia Tenggara. Oleh itu, pelajar buat perhatian serta tandakan persiapan buku tulis, persiapan kolam untuk tulis maklumat-maklumat daripada siaran video nanti. Kemudian pelajar akan jawab soalan di belakang. Nanti belakang saya akan beri soalan untuk pelajar. Baik. Persiapan pelajar, buku tulis, kolam. Kemudian memperhatikan di dalam video tayangan ini, satunya jumlah
jumlah penduduk Islam di negara-negara yang tertentu. Berapakah jumlah penduduk Islam di negara-negara yang tertentu? Yang kedua, apakah nama negara yang terbesar dalam dunia? Ini yang pertama. Yang kedua, tayangan video yang kedua, pelajar memerhatikan isi kandungan. Satu, apakah makna daripada bendera-bendera dalam 10 negara dalam Asia? Apakah makna daripada bendera-bendera 10 negara di Asia Tenggara? Satu. Yang kedua, setiap warna bendera itu mempunyai makna-makna masing-masing. Setiap warna bendera itu mempunyai makna masing-masing. Oleh itu pelajar berperhatian 2 klip video ini serta memerhatikan isi kandungannya, kemudian pelajar akan buat soalan. Dan nanti belakang saya akan berikan soalan untuk pelajar buat, sekurang-kurang 5 soalan untuk buat sebagai mukadimah ataupun mulai pengajian kita hari ini. Sejarah hari ini untuk mengenalkan jumlah negara Islam 10 negara yang terbesar di dunia. Yang kedua, untuk kita mengetahui makna daripada bendera-bendera 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Silakan pelajar menonton tayangan video ini. Halo teman-teman, di channel ini saya akan memberikan tips dan informasi yang ada di sekitar kita. Di video pertama saya ini, saya akan memberikan informasi tentang makna bendera negara-negara di Asia Tenggara. 1. Brunei Darussalam. Negara monarki termakmur di Asia Tenggara. Bendera Brunei menampilkan garis lebar berwarna putih dan hitam yang melintang dari bagian kiri atas hingga kanan bawah bendera. Sementara di bagian atas dan bawah kedua garis tadi terdapat bidang berwarna kuning. Di bagian tengah bendera terdapat simbol-simbol berwarna merah yang diambil dari lambang negara Brunei. Warna bidang kuning menyimbolkan sultan, sementara warna hitam dan putih melambangkan menteri-menteri tertinggi Brunei. Dari aspek kultural, warna kuning digunakan karena warna tersebut lazim digunakan oleh kerajaan-kerajaan Melayu di Asia Tenggara. Lambang negara Brunei menampilkan bulan sabit di atas pita dan diapit oleh sepasang tangan yang menengadah ke atas. Di bagian atas bulan sabit terdapat simbol menyerupai tiang bersayap yang aslinya adalah payung kesultanan. Bulan sabit menyimbolkan Islam selaku agama resmi Brunei, sementara payung menyimbolkan keluarga kesultanan. Tangan menyimbolkan Sultan Brunei yang siap menjaga dan memakmurkan rakyatnya. Tulisan Arab pada bulan sabit menampilkan slogan resmi Brunei, yaitu senantiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Sementara tulisan Arab pada bagian pita menampilkan nama resmi negara terkait, yaitu Brunei Darussalam. Filipina. Filipina adalah negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara. Bendera Filipina menampilkan bidang berwarna putih dan berbentuk segitiga sama sisi di bagian kiri. Di dalam bidang segitiga tersebut terdapat simbol matahari dan 3 bintang berwarna kuning. Di sebelah kanan bidang segitiga terdapat bidang berwarna biru dan merah yang tersusun secara horizontal. Matahari menyimbolkan era baru, sementara 8 garis pada matahari menyimbolkan 8 provinsi yang memberontak ketika Filipina masih dikuasai oleh Spanyol. 3 bintang menyimbolkan 3 daerah utama Filipina, yaitu Luzon di utara, Visayas bagian tengah, dan Mindanao bagian selatan. Bidang segitiga menyimbolkan ketipunan,
kelompok pejuang kemerdekaan Filipina di akhir abad ke-19. Sementara warna putih menyimbolkan perdamaian dan kemakmuran. Warna merah menyimbolkan keberanian, sementara warna biru menyimbolkan kemuliaan. Bendera Filipina dengan desain seperti ini pertama kali dikibarkan pada tahun 1898, tahun di mana pasukan Katipunan sedang terlibat konflik dengan pasukan kolonialis Spanyol. Di masa perang, warna merah berada di posisi atas, tapi ketika perang berakhir, warna biru yang ditempatkan di posisi paling atas. Tiga, Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Bendera Indonesia terdiri dari bidang berwarna merah dan putih yang tersusun secara horizontal. Dibandingkan dengan bendera-bendera di negara Asia Tenggara lainnya, bendera Indonesia memiliki desain yang paling sederhana karena menampilkan dua motif warna tanpa tambahan simbol apa-apa. Warna merah menyimbolkan keberanian, sementara warna putih menyimbolkan kesucian. Bendera Indonesia memiliki desain warna yang serupa dengan bendera Monaco. Namun, bendera Monaco memiliki rasio yang lebih pendek sehingga bentuknya hampir menyerupai persegi. 4. Kamboja. Negara Asia Tenggara yang menjadi lokasi Angkor Wat, kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Bendera Kamboja menampilkan motif biru-merah-biru yang tersusun secara horizontal, di mana bidang berwarna merah berukuran lebih besar daripada bidang berwarna biru. Di bagian tengah bendera terdapat simbol berwarna putih yang aslinya merupakan ilustrasi mini bangunan-bangunan Angkor Wat. Warna biru menyimbolkan keluarga kerajaan, sedangkan warna merah menyimbolkan negara, dan warna putih pada simbol Angkor Wat menyimbolkan agama. Jika ketiga warna tadi dikombinasikan, maka dapatlah kalau negara Kamboja dan rakyatnya yang beragama berada di bawah naungan kerajaan. 5. Laos. Laos adalah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Bendera Laos menampilkan motif merah-biru-merah yang tersusun secara horizontal, di mana bidang berwarna biru berukuran lebih lebar daripada bidang berwarna merah. Di bagian tengah bendera terdapat simbol lingkaran putih. Warna merah menyimbolkan darah para pejuang yang gugur. Warna biru menyimbolkan sungai Mekong yang membelah wilayah Laos. Lingkaran putih menyimbolkan bayangan pantulan bulan purnama di atas sungai Mekong, sekaligus rakyat Laos yang komposisinya beragam namun hidup rukun. 6. Malaysia. Negara Asia Tenggara yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Bendera Malaysia menampilkan 14 garis putih dan merah horizontal yang tersusun secara berselang-seling. Di bagian kiri atas, terdapat bidang persegi panjang berwarna biru dan simbol bulan bintang yang berwarna kuning. Garis-garis merah dan putih menyimbolkan 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan Malaysia. Bulan bintang menyimbolkan Islam selaku agama mayoritas penduduk Malaysia. Warna merah menyimbolkan keberanian, warna putih menyimbolkan kesucian, sementara warna kuning pada simbol bulan bintang menyimbolkan sultan-sultan negara bagian Malaysia. Kombinasi warna merah, putih, dan biru menyimbolkan ikatan erat antara Malaysia dengan negara-negara persemakmuran. Myanmar. Negara di Asia Tenggara yang terletak paling barat. Bendera Myanmar menampilkan motif kuning, hijau, merah yang tersusun secara horizontal. Di bagian tengah bendera terdapat lambang bintang bersudut 5 yang berwarna putih. Bendera dengan desain ini sendiri diadopsi oleh Myanmar pada tahun 2010. Sementara itu, Myanmar menggunakan bendera berwarna merah dengan bidang berwarna biru dan simbol-simbol berwarna putih di bagian pojok kiri atas. Warna kuning pada bendera yang digunakan sekarang menyimbolkan solidaritas. Warna hijau menyimbolkan perdamaian, sementara warna merah menyimbolkan keberanian. Simbol bintang putih menyimbolkan persatuan rakyat Myanmar. 8. Singapura. Negara Asia Tenggara yang memiliki wilayah paling kecil. Bendera Singapura memiliki desain yang hampir serupa dengan bendera Indonesia karena sama-sama menampilkan motif merah putih horizontal. Bedanya, terdapat simbol bulan sabit dan bintang berjumlah 5 di bagian pojok kiri atas. Warna merah menyimbolkan persaudaraan, warna putih menyimbolkan kesucian,
sedangkan bulan sabit menyimbolkan Singapura selaku negara muda yang terus berkembang. 5 bintang menyimbolkan demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan hak. 9. Thailand, negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Bendera Thailand menampilkan simbol merah putih biru putih merah yang tersusun secara horizontal. Bidang berwarna biru adalah bidang berukuran yang paling lebar, sementara bidang berwarna putih adalah yang paling sempit. Warna merah menyimbolkan darah dan pengorbanan rakyat Thailand. Warna putih menyimbolkan Buddha selaku agama mayoritas penduduk Thailand. Warna biru menyimbolkan keluarga kerajaan. Posisi warna biru yang ada di tengah dan dikelilingi warna-warna tadi mengilustrasikan bagaimana Thailand beserta elemen-elemen di dalamnya berada di bawah naungan kerajaan. 10. Timor Leste, negara di Asia Tenggara yang paling muda dan baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002. Bendera Timor Leste menampilkan warna latar belakang merah dengan simbol segitiga kuning, segitiga hitam, dan bintang putih yang tumpang tindih di bagian kiri bendera. Warna hitam menyimbolkan periode kelam akibat penjajahan bangsa-bangsa asing. Warna kuning menyimbolkan perjuangan memperoleh kemerdekaan. Warna merah menyimbolkan darah rakyat Timor Leste yang gugur. Dan bintang putih menyimbolkan harapan agar masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, Vietnam, negara Asia Tenggara yang menjadi arena dari perang Vietnam yang fenomenal. Bendera Vietnam memiliki latar belakang berwarna merah dengan simbol bintang kuning bersudut 5 di bagian tengahnya. Warna merah menyimbolkan darah para pejuang revolusi. Sementara simbol bintang bersudut 5 menyimbolkan 5 kelas rakyat Vietnam, yaitu kaum pendidik, petani, tentara, buruh, dan pemuda. Penggunaan warna merah dan simbol bintang tidak lepas dari fakta kalau pengusung bendera tersebut adalah kelompok komunis di Vietnam Utara. Sementara elemen-elemen tadi lazim digunakan oleh kelompok-kelompok komunis di seluruh dunia. Inilah 10 negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pada 622 Masehi, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu dimulailah perjalanan penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Hari ini, berdasarkan statistik, populasi muslim telah tumbuh signifikan dibandingkan dengan agama-agama lainnya di dunia. Jumlah muslim yang menghuni 23,4% dari populasi dunia diprediksi akan menyentuh 60% memasuki tahun sekitaran 2070-an. Berikut ini adalah 10 negara di dunia dengan populasi muslim terbesar dalam catatan The Pew Forum on Religion and Public Life pada tahun 2010. Nomor 10, Maroko. Negara yang terakhir sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk umat muslimnya terbanyak adalah Maroko, di mana negara yang terletak di sebelah barat laut benua Afrika ini memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, yaitu sekitar 99,9%. Sudah bisa dipastikan bahwa hanya segelintir orang Maroko yang memiliki agama non-muslim. Maroko menyumbang 2% dari total penduduk muslim di dunia. Nomor 9, Algeria. Negara yang terletak di sebelah barat laut Afrika ini memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, di mana sekitar 98,2% dari jumlah penduduk Aljazair semuanya beragama Islam. Walaupun jumlah penduduk dari negara ini tidak terlalu banyak, namun sudah menempatkan Aljazair sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam yang paling banyak di dunia saat ini. Nomor 8, Turki. Turki merupakan negara produk Kekaisaran Ottoman yang terletak di kawasan Asia Barat dan Eropa Tenggara. Ini bermayoritas muslim dengan persentase mencapai 98,6% dari jumlah penduduknya. 76 juta penduduk Turki adalah muslim, sehingga menyumbang 4,6% dari total penduduk muslim di dunia. Nomor 7, Iran. Negara yang terletak di Asia Barat ini memiliki persentase 99,6% penduduknya adalah beragama muslim. Ada sekitar 76 juta muslim di Iran, atau sekitar 4,6% dari populasi muslim di seluruh dunia.
dan mayoritas muslim di Iran adalah Syiah. Nomor 6, Nigeria. Siapa yang menduga bahwa negara yang terletak di wilayah Afrika Barat menjadi pemilik urutan ke-6? Menurut statistik, persentase muslim di Nigeria sampai dengan saat ini ada sekitar 76 juta penduduk Nigeria memeluk Islam dan telah menyumbang atau berkontribusi sekitar 4,7% terhadap keseluruhan populasi muslim di dunia. Nomor 5, Mesir. Negara benua Afrika yang mencakup sudut timur laut Afrika ini memiliki hingga 80 juta penduduknya beragama muslim, yang membuatnya atau berkontribusinya negara Mesir ini terhadap 4,9% dari keseluruhan penduduk muslim di dunia saat ini. Mesir memiliki 94,7% warganya yang beragama muslim dari total penduduk dari negara ini. Nomor 4, Bangladesh. Sebelumnya, negara ini memiliki total 9,2% muslim. Tapi siapa menyangka, kini persentase itu meningkat pesat mencapai 90,4% atau memiliki kenaikan sekitaran 82% daripada tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan ada sekitaran 149 juta muslim di Bangladesh pada tahun 2010. Nomor 3, India. Dengan lebih dari 100 juta muslim, ini adalah negara ketiga di dunia yang memiliki populasi tertinggi umat Islam. Persentase muslim India hanya sebesar 10,9% pada tahun-tahun sebelumnya dari populasi keseluruhan penduduk India, namun mengalami kenaikan hingga mencapai 14,6% atau sekitaran 177 juta lebih dari warganya menganut agama Islam. Nomor 2, Pakistan. Awalnya penduduk muslim di Pakistan telah mengambil 11% dari seluruh populasi muslim di dunia. Namun pada tahun 2010, jumlah muslim di Pakistan terus meningkat hingga menjadi 178 juta orang. Negara tersebut memiliki 96,4% mayoritas penduduknya muslim di Pakistan. Nomor 1, Indonesia. Negara di Asia Tenggara ini disebut sebagai populasi muslim tertinggi. Persentase muslim di Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi seluruh dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia pada tahun 2010, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam. Hal yang menarik, bagaimana negara non-Arab atau Indonesia bisa menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Islam masuk ke Indonesia pada kisaran tahun 12 Masehi melalui pedagang-pedagang Gujarat dari India. Mereka menyebarkan Islam melalui dengan perilaku dan kejujuran, sehingga menarik daripada orang-orang atau penduduk-penduduk Indonesia yang sebelumnya beragama Hindu. Hingga suatu saat mereka ditanyakan, kenapa engkau bisa sebegitu baik dan jujur dalam melakukan transaksi? Orang-orang muslim yang pada saat itu berdatangan, mereka menyebutkan bahwasanya agama kami menyuruh kami untuk senantiasa jujur terhadap segala hal dan bertransaksi secara terbuka. Sehingga dari perilaku-perilaku seperti itulah banyak penduduk-penduduk pribumi yang tertarik terhadap agama Islam hingga akhirnya memeluk Islam hingga sampai saat ini. Kami mengucapkan terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi muslim yang baik dan menjaga persaudaraan kita antar sesama muslim di seluruh dunia tanpa mengenal etnis, ras, negara, keturunan maupun asal usulnya, karena kita adalah satu umat yang sama, yaitu umat Muhammad SAW.